Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, atas rahmat Allah terus mengalir saudara-saudara kita yang datang kepada kami, menetapkan hatinya untuk memenuhi ikrarnya kepada Allah, yaitu dengan mewujudkan ikrar penyembahan dan mewujudkan tujuan penciptaan. Saudaraku, banyak orang yang berdoa agar hidupnya dijadikan husnul khatimah. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka setelah doanya diijabah oleh Allah, yaitu Allah menunjukkan jalan kepada mereka yang akan membawa dirinya kepada husnul khatimah. Akan tetapi mereka justru mengingkarinya. Saudaraku, bukti bahwa seseorang berada dalam husnul khatimah adalah mereka hidup dengan kemuliaan iman, dan mereka mampu mewujudkan kemuliaan Allah melalui sifat memaafkan, dan juga mereka terus berupaya untuk menempatkan seluruh ibadah yang dilakukannya pada tingkatan yang tertinggi yang disebut sebagai ibadah jiwa. Saudaraku, berikut ini adalah kisah dari seorang hamba yang diberi rahmat oleh Allah. Di akhir-akhir hidupnya beliau mampu menetapkan dirinya untuk memenuhi kehendak Allah. Allah, jenengan ini diberi rahmat oleh Allah luar biasa. Hampir seluruh hidup jenengan itu jenengan berada di tempat-tempat hawa nafsu ya, di tempat maksiat ibaratnya. Tiba-tiba di akhir hidup jenengan itu dicondongkan hati jenengan itu untuk berada di jalan Allah. Ini luar biasa jenengan ini ya. Ini seandainya semua manusia itu bisa menghitung umur, maka maunya mereka seperti jenengan ini. Jadi usia berapa jenengan sekarang? Ini walaupun jenengan sudah bonus ini. Padahal Rasulullah mengatakan usia umatku itu tidak jauh dariku, 60 lebih sedikit, 60 kurang sedikit. Usia Rasulullah itu 63. Jenengan sudah 60. Masya Allah, ini jenengan benar-benar husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti jenengan diberi rahmat oleh Allah. Tapi jenengan tidak boleh kembali ke belakang, Pak.
Sedikit pun tidak boleh jenengan kembali ke jalan hawa nafsu. Begitu jenengan kembali, jenengan akan bersama dengan orang-orang yang zalim. Jadi jenengan hanya diminta berjanji kepada Allah bahwa jenengan ini akan menjalankan ini loh Pak, sisa-sisa hidup ini loh Pak, yang tinggal sedikit loh Pak, dengan kemurnian iman. Jadi jenengan ini Pak, mulai malam ini itu yang ada dalam pikiran dan hati jenengan itu hanya kemuliaan iman, kemuliaan iman, kemuliaan iman, itu saja. Terus yang kedua Pak, yang ada di dalam hati jiwa jenengan itu sekarang hanya bagaimana supaya hati jenengan itu bersih dari segala noda, bersih. Dan untuk membersihkan hati itu Pak, Allah memberikan cara yang mudah. Tidak boleh ada kesalahan yang berada di dalam hati. Semua orang salah itu harus jenengan maafkan semuanya, gitu. Maka hati jenengan akan disucikan oleh Allah. Itu Pak. Dan jenengan tidak boleh lagi terjebak dengan paranormal, dukun, cincin, pusaka, mengandalkan kekuatan-kekuatan khodam. Jenengan tidak boleh lagi. Jenengan hanya menyandarkan hidup jenengan itu kepada Allah. Hanya Allah. Kalau tidak Allah tidak. Ini dari siapa? Dari Allah. Oh aku ikut. Ini dari siapa? Ini dari kekuatan ini, kekuatan ini. Oh tidak. Paham jenengan ini ya Pak? Ini paham ya jenengan ya Pak? Nggih. Dan ingat Pak, ini saya tidak menghitung sejak jenengan sebelum berada di hadapan saya. Saya menghitung jenengan sejak malam ini, ya Pak. Alhamdulillah ya Allah. Dan ini jenengan sudah katak menjalankan hidup memenuhi keinginan jasad, iya kan Pak? Jadi selama ini jenengan hidup itu memenuhi keinginan jasad. Ini mulai malam ini jenengan akan hidup hanya untuk kepentingan jiwa. Dan kepentingan jiwa itu Pak, jiwa itu akan bahagia kalau jenengan dekat dengan Allah. Dengan apa jenengan dekat dengan Allah? Dengan sholat dan zikir. Ya Pak? Dengan sholat dan zikir. Dan untuk malam ini saya akan bimbing jenengan dengan sholat pada tingkatan tertinggi, tidak ada lagi di atasnya. Jenengan kalau ngomong sama orang, wah aku nggak bisa sholat seperti itu, aku bisanya sholat ya seperti ini, gitu Pak. Belum banyak orang yang bisa sholat seperti ini. Nanti saya akan sampaikan kepada jenengan. Tapi jenengan harus berjanji di hadapan saya dengan mengatakan sanggup bahwa jenengan akan menjalankan sisa hidup jenengan itu dengan kemurnian iman murni, tidak tercampur dengan apapun. Gitu kan. Yang kedua adalah jenengan harus mengatakan sanggup kepada saya bahwa jenengan tidak akan ada kesalahan apapun yang jenengan simpan dalam hati. Semua orang yang salah jenengan akan maafkan. Itu jenengan harus mengatakan sanggup. Caranya, Pak, saya akan bertanya kepada jenengan. Jenengan cukup mengatakan, ya, saya sanggup. Gitu ya, Pak? Cukup jenengan, ya, saya sanggup. Cukup itu aja jawaban jenengan, Pak. Pertama, saya akan bertanya kepada jenengan, apakah sejak hari ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan? Apakah jenengan sanggup? Maka kalau seandainya saya bertanya kepada jenengan tentang ini, apa jenengan akan menjawab, ya, saya sanggup. Terus yang kedua, Pak, saya akan bertanya kepada jenengan, apakah jenengan akan sanggup memaafkan semua orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan akan mengatakan sanggup? Oke, coba Pak, caranya menjawab Pak. Ya, saya sanggup. Coba Pak. Ya, saya sanggup. Lagi Pak. Ya,
Saya sanggup. Nggih, monggo jenengan di hadapan saya, Pak. Alhamdulillah. Jenengan ikut bersahadat bersama saya 3 kali. Bersama-sama dengan saya, nggih, Pak. Bersahadat 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo jenengan bersahadat bersama saya 3 kali. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aba, saya Ahmad Syahid Ibrahim. Saya bertanya kepada jenengan, apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Sanggup. Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan semua orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Sanggup. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa malam ini, Pak, jenengan mendapatkan 2 rahmat dari Allah. Rahmat yang pertama adalah Allah memberikan pengampunan kepada jenengan, dan Allah tidak peduli sebanyak apa dosa yang sudah jenengan lakukan. Apakah jenengan dosanya sebanyak awan di langit atau memenuhi bumi ini, Allah tidak peduli. Dengan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah malam ini, jiwa jenengan disucikan. Seakan-akan jenengan ini baru lahir lagi dari rahim seorang ibu. Mulai malam ini, kalau jenengan mengingat dosa, lalu jenengan beristighfar kepada Allah, maka istighfar jenengan kepada Allah itu dicatat sebagai amal soleh, seakan-akan jenengan itu memberi makan fakir miskin. Selama ini dosa itu biasanya mendatangkan hukuman, tapi tidak mulai sekarang, karena jenengan mendapat rahmat dari Allah atas pengampunan yang sudah seluruh dosa dan kesalahan yang sudah jenengan lakukan. Maka kalau jenengan mengingat dosa yang sudah jenengan lakukan, lalu jenengan beristighfar kepada Allah, maka itu akan menjadi amal soleh, mendatangkan pahala dari Allah, seakan-akan jenengan memberi makan fakir miskin. Yang kedua adalah malam ini Allah menurunkan malaikatnya, sedikitnya 10 malaikat. Malaikat ini diberi tugas oleh Allah membimbing jenengan, bersama jenengan, memastikan bahwa jenengan ini adalah ahli surga. Itu tadi yang saya maksud, bahwa jenengan ini mendapat rahmat yang luar biasa dari Allah. Di usia jenengan yang sudah, ya ibarat hari itu sudah berada di menjelang maghrib, tapi jenengan sanggup menempatkan diri jenengan sebagai ahli surga. Malaikat ini tidak akan gagal, jenengan pasti jadi ahli surga. Tapi ingat, jenengan tidak boleh lagi kembali kepada jalan hawa nafsu. Jenengan mulai sekarang
harus berada di jalan-jalan kemuliaan, 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 iman, 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 memaafkan, memaafkan, memaafkan. Itu ya Pak. Mulai malam ini jenengan akan sholat dengan 5 hal Pak. Jenengan akan sholat dengan 5 hal ini. Yang pertama adalah berwuduklah jenengan dengan baik, ya Pak. Berwuduk dengan baik itu Pak, apa yang jenengan usap jangan sampai ada bagian yang tidak tersentuh air. Seluruhnya harus tersentuh air ya Pak. Terutama di sela-sela di sini. Terus ini di sikut ini biasanya ini tidak tersentuh air. Ini jenengan apa Pak? Mulai sekarang lebih berhati-hati ya Pak. Lebih dinikmati wudhu jenengan. Nah, tingkatkan wudhu jenengan. Dari wudhu jenengan ini jenengan akan belajar menempatkan ibadah menjadi ibadah hati, ibadah rasa, bahkan kepada ibadah jiwa. Belajar dari wudhu ini Pak. Jadi bagaimana caranya? Apa yang jenengan usap, jenengan istighfari Pak. Jadi mulai hari ini semua dosa dan kesalahan jenengan itu akan mendatangkan pahala. Karena setiap jenengan berwudu, jenengan akan bertaubat lagi, gitu ya Pak. Jadi pada saat jenengan membaca niat wudu terus diusap ke muka Pak. Pada saat air sudah menyentuh muka jenengan, langsung jenengan beristighfar dengan bahasa jenengan ya Pak. Bahasa sehari-hari, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, pokoknya bahasa jenengan ya Pak. Kalau jenengan Madura ya menggunakan bahasa Madura ya Pak. Saya kasih contoh dengan bahasa Indonesia ya Pak. Begitu jenengan usap, jenengan istighfar Pak. Ya Allah, jika penglihatanku ini, penciumanku ini, lisanku ini, selama ini sudah banyak melakukan sesuatu yang Engkau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Pak, jenengan pelan-pelan Pak. Ya Allah, jika penglihatanku ini, apa yang jenengan usap ya Pak, itu di muka itu kan ada penglihatan, penciuman, ada lisan gitu Pak. Ada penglihatan, penciuman, itu jenengan istighfari Pak. Ya Allah, jika penglihatanku ini, penciumanku, lisanku ini selama ini banyak melakukan sesuatu yang Kau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Terus setelah itu begitu juga tangan ini ya Allah, jika selama ini banyak melakukan dosa dan kesalahan, kami memohon ampun kepadamu. Pikiranku ini, pendengaranku ini, langkah kakiku ini, jika selama ini banyak melakukan sesuatu yang Kau tidak ridho, kami memohon ampun kepadamu. Bahasa jenengan tidak harus sama ya Pak. Boleh tidak sama, intinya apa yang jenengan usap dengan air itu jenengan istighfari ya Pak. Tapi istighfarnya tidak menggunakan astagfirullahaladzim, tapi menggunakan bahasa jenengan sendiri ya Pak. Berwudu dengan baik, 1 Pak. Ada 5 seluruhnya Pak. Yang kedua adalah jenengan belajar ya Pak, mengetahui pada saat jenengan membaca bacaan sholat itu, jenengan itu sedang berbicara apa. Itu namanya makna Pak. Makna dari bacaan. Misalnya jenengan mengatakan seperti ini Pak, Alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya jenengan berterima kasih kepada Allah. Artinya panjang Pak, segala puji bagi Allah dan seterusnya. Tapi jenengan tidak perlu hafal artinya ya Pak, tidak perlu ya Pak. Jenengan cukup tahu maksudnya. Begitu jenengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka akan ada keluar rasa berterima kasih jenengan kepada Allah. Khususnya rahmat yang sudah Allah berikan malam ini kepada jenengan Pak. Di akhir usia ini jenengan diberi rahmat oleh Allah, jenengan berada di dalam kemuliaan iman dan kemuliaan akhlak Pak. Gitu ya Pak. Itu tadi Pak, memaafkan jenengan itu akan membawa jenengan kepada sifat sabar. Nanti sifat sabar itu akan mendatangkan kemuliaan. Jadi jenengan cukup menjaga memaafkan, maka jenengan akan menjadi mulia. Ini jaminan dari Allah Pak. Orang yang di dalam hatinya punya sifat memaafkan, maka dia pasti mulia. Gitu ya Pak. Itu Pak. Makna bacaan yang kedua. Yang pertama berwudu dengan baik, yang kedua menguasai makna bacaan, 3 dan keempat ini Pak, ini ruku dan sujud.
ruku dan sujud itu kunci sah tidaknya sholat, bah. Ini dua-duanya, bah, tidak boleh ada yang rusak. Jenengan mulai sekarang ruku sujudnya akan lebih lama, bah. Paling cepat 7 detik ya, bah. Paling cepat ya, bah. Taruh dulu, bah, ruku, diam dulu 3 detik, setelah itu baca 3 detik, setelah itu diam lagi 1 detik ya, bah. Sujudnya juga begitu ditaruh ini jenengan diam dulu 3 detik, setelah itu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu bah jenengan diam lagi 1 detik. Untuk apa itu diam, bah? Pada saat jenengan diam, temukan kebersamaan jenengan dengan Allah. Jenengan menemukan kebersamaan dengan Allah di waktu sujud, maka jenengan tidak akan menemukan kenikmatan di situ. Dan jenengan akan berlama-lama rasanya di dalam sujud. Itu ya, Pak. Gitu. Ruku dan sujud hingga tenang, ya, Pak. Tenang dulu 3 detik, baca 3 detik, setelah itu tenang lagi 1 detik, ya, Pak. Sudah selesai 4, Pak. Tinggal 1, Pak. Jadi 4 itu adalah wudu, bacaan, ruku, sujud, yang terakhir takbir pertama, Pak. Jenengan kalau mau jenengan takbir pertama, jenengan harus tenang dulu hati. Jiwa juga begitu harus tenang, Pak. Terus setelah itu jasad juga harus tenang, ya, Pak. Itu, Pak. Kalau sudah tenang semuanya, maka lakukan ini, Pak. Hadapkan wajah jenengan kepada Allah. Tapi kalau jenengan tidak bisa menghadapkan wajah jenengan kepada Allah, cukup jenengan merasa dilihat oleh Allah, ya, Pak. Seolah-olah jenengan dilihat oleh Allah, ya, Pak. Pada saat jenengan merasa bahwa jenengan dilihat oleh Allah, jenengan takbir dengan jiwa, ya, Pak. Pejamkan mata jenengan dengan jiwa, Pak. Muliakan Allah itu kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, dengan nama kebesarannya. Allahu Akbar. Agak panjang, ya, Pak. 3 alif, ya, Pak. Allahu Akbar. Gitu, ya, Pak. Jadi ada 5 jenengan kalau misalnya ini mudah, ya, Pak. Tapi kalau lupa jenengan bisa telepon saudara jenengan itu tapi kalau misalnya jenengan punya HP sendiri, jenengan bisa lihat di saya mengeluarkan video tentang sholat, ada, ya, Pak, di internet, ya, Pak. Tapi ini mudah, ya, Pak. Wudu, makna bacaan, ruku, sujud, yang terakhir adalah takbir pertama. Itu, ya, Pak. Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat kepada jenengan, dan jaga ini, bawa sampai ke akhirat, ya, Pak. Kemuliaan yang terjadi pada malam ini bawa sampai ke akhirat. Nanti jenengan di akhirat akan bersama dengan kekasih-kekasih Allah di situ. Itu, ya, Pak. Bahkan meskipun jenengan banyak dosa, kalau jenengan berjuang dengan sungguh-sungguh ini, Pak, ini jenengan bisa saja jenengan itu nanti masuk surga tanpa hisab, diberi kemuliaan oleh Allah. Tapi kalau jenengan itu berjuang sedikit saja, Pak. Jadi ingat, ya, jaga kemuliaan iman, jaga memaafkan itu jangan sampai Pak. Setelah itu sholatlah jenengan dengan cara sempurna. Jenengan kalau kuat, Pak, puasa 3 hari setiap bulan, ya, Pak. Gitu, 13, 14, 15 puasa purnama, Pak, katanya orang zaman dulu. Tapi satu puasa itu 1 zikir, Pak. Gitu. Nanti untuk sementara ada 9 zikir yang harus jenengan puasai. Ya, Pak, ada 9 zikir. Ini kalau istiqomah jenengan 9 bulan, ya, Pak. 9 bulan ke depan selesai kalau istiqomah jenengan setiap bulan. Nah, jenengan boleh datang ke sini ngambil zikir bersama saudara jenengan, atau boleh jenengan dibimbing sama Asta ini, Pak. Gitu. Nanti memahamkan kepada jenengan zikir pertama, 2, dan seterusnya. Itu, ya, Pak. Jadi seluruhnya ibadah jenengan itu ada 5, Pak. Menjaga kemurnian iman, kesanggupan memaafkan, sholat, puasa 3 hari setiap bulan, yang terakhir adalah berzikir di waktu malam.
Satu puasa, satu zikir ya Pak. Alhamdulillah. Monggo jenengan kembali Pak. Okay. Demikian saudaraku, semoga rahmat yang Allah berikan kepada saudara kita ini menjadi salah satu sebab bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di bumi ini, bahkan kepada seluruh hamba-hamba Allah, seluruh umat manusia, untuk memastikan dirinya bahwa kita semua adalah ahli-ahli surga. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.